Jejak Islam di negara tirai bambu Cina, rupanya bisa dibilang cukup kental. Hal ini ditandai dengan keberadaan Najiahu, sebuah kampung yang ditinggali oleh keturunan Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Indonesia bakal menyajikan informasi tentang cikal bakal keturunan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Cina. Juga sosok San Siding Mumaer alias Syamsuddin Umar yang merupakan cucu Nabi, sukses jadi gubernur di Cina. Selengkapnya, mari saling menerima. Najiahu terletak di selatan Yinchuan, ibu kota Ningxia, Cina. Keberadaan kampung tersebut menjadi saksi adanya hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Cina. Di tempat itulah jejak para keturunan Nabi Muhammad SAW berada. Bahkan, salah satu cucu Nabi Muhammad SAW pernah ditunjuk sebagai gubernur pertama di Provinsi Yunnan, Cina. Cikal bakal keturunan Muhammad SAW masuk ke Cina. Area perkampungan Najiahu merupakan destinasi wisata religi yang sudah ada selama hampir 1000 tahun lamanya. Di tempat ini, bahkan terdapat Masjid Raya Najiahu yang berusia 500 tahun. Tempat itu menjadi pusat kegiatan umat Islam di wilayah setempat. Mengutip dari laman historia.id, sejarah keberadaan Islam di Cina bermula ketika pasukan Genghis Khan menginvasi Kekaisaran Khwarezmia, sebuah dinasti Islam Sunni yang menguasai daerah Asia Tengah pada tahun 1077-1231. Kemudian, seorang pemimpin bangsa Persia Syamsuddin Umar, San Siding Mumaer, memutuskan menyerahkan diri bersama ribuan pasukannya. Lalu, Genghis Khan lantas mengajak Syamsuddin Umar untuk bergabung bersama bala tentaranya. Setelah memutuskan bergabung, kehidupan dan karir Syamsuddin justru terus meningkat. Diketahui bahwa Syamsuddin Umar merupakan keturunan ke-30 Nabi Muhammad SAW. Garis silsilahnya berasal dari Husain, putra kedua dari pernikahan putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Cucu Rasulullah jadi gubernur pertama di Cina. Berdasarkan informasi, Syamsuddin juga disebut sebagai gubernur pertama di Provinsi Yunnan. Ia ditunjuk oleh Kubilai Han cucu Genghis Khan untuk memimpin wilayah tersebut saat Kubilai mendirikan dinasti Yuan. Berdasarkan informasi, Syamsuddin resmi dinobatkan sebagai gubernur Provinsi Yunnan pada tahun 1274. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian dan pendidikan warga setempat berkembang pesat. Meski berstatus sebagai Sayyid, keturunan Rasulullah, Syamsuddin tak pernah berkoar-koar mengenai superioritas agamanya ketika menjadi gubernur. Toleransi yang harmonis pun tercipta atas kemampuannya memimpin rakyat. Ketika Syamsuddin wafat di usia 69 tahun, putra sulungnya yakni Nasruddin pun ditunjuk untuk menggantikan posisi sang ayah. Menariknya, di era pemerintahan Nasruddin juga sama tak kalah hebat. Karena keberhasilannya, pada tahun 1291 raja pun mengutusnya menjadi gubernur di Provinsi Shaanxi. Namun, setahun kemudian pada 1292, Nasruddin wafat. Keberadaan kampung keturunan Rasulullah di Cina. Setelah kematian sang ayah, keturunan Nasruddin di Shaanxi ini memilih bermigrasi ke Ningxia. Mereka kemudian membangun komunitas muslim bermarga. Nah, di Ningxia ini, para keturunan Nabi menjadi besar. Daerah ini kini dikenal sebagai daerah otonom suku Hui yang mayoritas beragama Islam. Di Kabupaten Yongning Kecamatan Yanghe inilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai tempat tersebut dengan sebutan Najiahu, yang secara harafiah berarti keluarga Nasruddin. Di Najiahu, bahkan terdapat sebuah Masjid Raya Najiahu yang dibangun hampir 500 tahun silam. Bangunannya merupakan kombinasi seni arsitektur dinasti Tang dan kebudayaan Arab. Tempat tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan masyarakat setempat. Penduduk di Najiahu ini disebut sebagai penganut Islam yang taat.
Namun, mereka terbiasa hidup dalam toleransi. Keunikan Najiahu inilah yang membuat pemerintah Cina menjadikan kampung tersebut sebagai tempat wisata religi bagi kaum Muslim. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora anyel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus continue